Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat menjalankan perkuliahan secara online, di mana dengan segala kendala, dengan segala susah dan kelelahan kita, senantiasa menjadi berkah dan ibadah untuk diri kita sendiri. Dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang teori perkembangan moral, di mana pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pembahasan pola orientasi perkembangan moral, sudah dibahas ya secara umum, secara luas perihal beberapa teori perkembangan moral. Nah, untuk kali ini kita akan menjelaskan lebih lanjut, menjelaskan lebih khusus lagi perihal teori tersebut. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Farah Budiarti Khairul Bariyah. Saya akan menjelaskan materi pertama tentang teori perkembangan moral biasa. Dalam teori ini, biasa mempercayai bahwa struktur kognitif atau kemampuan kognitif anak itu adalah dasar dari pengembangan moral anak itu sendiri. Nah, dalam mempelajari pemahaman moral anak, biasa mempelajari dua fenomena terpisah dalam permainan kelereng yang dimainkan oleh anak-anak. Yang pertama adalah practice of rules atau praktek aturan, yaitu cara anak-anak menerapkan aturan di sebuah permainan. Dan yang kedua adalah the consciousness of rules, yaitu ide atau pemikiran anak-anak untuk membentuk atau membuat karakter aturan dalam permainan. Nah, baik, kita bahas. Yang pertama ada tentang praktek aturan permainan. Nah, dalam pengamatan biasa ini terdapat 4 tahap pemahaman anak tentang aturan permainan. Yang pertama, tahap pertama itu anak-anak sekitar usia 3 tahun itu belum mengembangkan permainannya sendiri dan cenderung bermain secara individual daripada bekerja sama. Kemudian tahap kedua yaitu anak-anak usia 3-5 tahun, mereka mulai bermain secara berkelompok, meskipun masing-masing dari mereka itu masih menganggap bahwa pendapat mereka sendiri itu yang paling benar. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu anak usia 7-8 tahun, mulai mencari perhatian dan mulai untuk menyeragamkan aturan permainan, meskipun aturan permainannya itu umumnya masih belum jelas aturannya. Kemudian tahap yang keempat, yaitu anak usia 11-12 tahun, mulai dapat menentukan dan membuat kesepakatan bersama tentang aturan permainan. Kemudian pembahasan yang kedua, yaitu kesadaran terhadap permainan. Nah, dalam pembahasan ini, anak itu melalui 3 tahapan. Nah, tahapan yang pertama, belum ada paksaan dalam karakter anak. Jadi dalam permainan itu murni bersifat motorik, dan karena pada tahapan ini anak masih berada pada tahap awal egosentrik. Nah, kemudian tahapan yang kedua, anak-anak itu meyakini bahwa peraturan dihargai sebagai sesuatu yang suci dan tidak bisa berubah. Jadi setiap bentuk pembangkangan yang dilakukan oleh anak itu merupakan suatu pelanggaran. Kemudian tahapan yang ketiga,
anak-anak melihat aturan itu sebagai sebuah hukum, sebagaimana seharusnya untuk hukum itu disepakati oleh bersama dalam aturan permainan. Adapun beberapa teori tentang pengembangan moral menurut Piaget, yang pertama ada intensi dan konsekuensi. Dari hasil penelitiannya, Piaget menyatakan bahwa anak-anak yang lebih muda, yaitu usia sekitar 5-7 tahun, cenderung menilai suatu perbuatan berdasarkan konsekuensi yang bersifat material. Nah, artinya anak tidak bisa membedakan antara intensi atau perbuatan yang disengaja dengan perbuatan yang tidak disengaja. Itu untuk teori pertama. Yang kedua ada hukuman ekspiatoris dan resiprokal. Nah, hukuman yang bersifat ekspiatoris memandang bahwa hukuman harus atas pertimbangan yang wajar antara bobot kesalahan dengan bobot penderitaan si pelanggar atas hukuman yang ditimpakan. Nah, kemudian untuk hukuman yang bersifat resiprositas atau resiprokal senantiasa membuat keterkaitan antara hubungan dengan tindakan kesalahan yang dibuat oleh pelanggar. Kemudian yang ketiga ada antara equality dan equity. Menurut pandangan Piaget, equality yaitu pemikiran bahwa tiap manusia harus diperlakukan secara sama, sedangkan equity yaitu pemikiran yang lebih memperhatikan tiap-tiap individu atau membedakan tiap-tiap individu. Di sini Piaget melakukan pengamatan terhadap respon anak ketika diceritakan sebuah cerita yang mengandung beberapa masalah. Kemudian di sana muncul respon anak dan oleh Piaget dibagi menjadi 3. Yang pertama itu just, di mana anak berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh orang dewasa itu ibarat hukum yang harus ia jalankan. Kemudian yang kedua ada tahap equality orientation, di mana pada tahap ini anak tidak peduli saat menghadapi hukuman atau saat sedang menolak perintah, mereka tidak peduli akan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah tahap equity dominate, yaitu anak berpikir bahwa perlakuan yang sama itu tidak akan pernah dikembangkan tanpa memperhatikan situasi yang dihadapi tiap individu. Baik, berdasarkan pemahaman dan penjelasan yang sudah diutarakan tadi, maka Piaget menyimpulkan bahwa terdapat 2 tahapan dalam perkembangan moral. Yang pertama ada heteronomus. Nah, tahap ini dilalui oleh anak yang berusia kurang dari 12 tahun. Dan tahap ini diberi label moralitas kendala. Pada tahap ini, anak memandang bahwa aturan adalah paksaan yang dibuat oleh orang yang lebih dewasa, di mana anak menilai perilaku moral berdasarkan konsekuensinya, dan hukuman itu dipandang sebagai konsekuensi otomatis dari pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu tahap autonomus. Tahap ini dilalui oleh anak yang berusia lebih dari 12 tahun. Dan tahap ini juga diberi label tahap moralitas kerjasama. Nah, pada tahap ini anak memandang bahwa aturan adalah hasil kesepakatan bersama. Tahap ini menilai perilaku moral berdasarkan niat pelakunya. Dan hukuman dipandang sebagai suatu hal yang tidak serta-merta namun dipengaruhi oleh niat si pelakunya sendiri. Mungkin sekian dari pembahasan pertama. B. Teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tahun 1960 sampai 1970, Kohlberg mulai melakukan pematangan atas paradigma baru di dunia psikologi yang dia cetuskan berdasarkan hasil penelitian empirisnya, bernama teori kognitif developmentalnya. Teori kognitif
Developmental menegaskan bahwa pada intinya moralitas mewakili seperangkat pertimbangan dan putusan rasional yang berlaku untuk setiap kebudayaan, yaitu prinsip kesejahteraan manusia dan prinsip keadilan. Adapun buah pemikiran Kohlberg mengenai 3 tingkat dan 6 tahap perkembangan moral manusia, yang kemudian menjadi sebuah teori moral yang mempengaruhi dunia psikologi dan filsafat, moral atau etika. Yakni yang pertama, tingkatan prakonvensional, tahap orientasi, hukuman, dan kepatuhan. Pada tahap ini, anak dalam hal melakukan suatu tindakan akan memiliki orientasi atas hukuman yang merupakan konsekuensi atas tindakan itu, serta kepatuhan dari seorang dalam hal ini orang yang dituakan atau kepatuhan terhadap hukum. Terus, tahap orientasi relativis instrumental. Pada tahap ini, anak tetap menilai sesuatu berdasarkan kemanfaatan, kesenangan, atau sesuatu yang buruk menjadi keburukan. Namun di sini, anak sudah mampu belajar memperhatikan harapan dan kepentingan orang lain. Yang kedua, tahap konvensional. Tahap penyesuaian dengan kelompok atau orientasi untuk menjadi anak yang manis. Pada tahap selanjutnya, terjadi sebuah proses perkembangan ke arah sosialitas dan moralitas kelompok, kesadaran dan kepedulian atas kelompok akrab, serta tercipta sebuah penilaian akan dirinya di hadapan komunitas atau kelompok. Terus, tahapan orientasi hukum dan ketertiban. Pada kondisi ini, di mana seorang sudah mulai beranjak pada orientas hukum legal atau peraturan yang berfungsi untuk menciptakan kondisi yang tertib dan nyaman dalam kelompok atau sebuah komunitas. Yang ketiga, pasca konvensional. Orientasi kontrak sosial egalistik. Tahap ini merupakan suatu kondisi di mana penekanan terhadap hak dan kewajiban cukup ditekankan sehingga proses demokratis terjadi. Terus, orientasi prinsip etika universal. Pada situasi ini, di mana orang dalam melakukan tindakan mencoba untuk sesuai dengan nurani serta prinsip-prinsip moral universal. Menurut Kohlberg, ada 3 faktor umum yang memberikan kontribusi pada perkembangan penalaran moral, yaitu yang pertama, kesempatan pengambilan peran. Perkembangan penalaran moral meningkat ketika seseorang terlibat dalam situasi yang memungkinkan seseorang mengambil perspektif sosial, seperti situasi di mana seorang sulit untuk menerima ide, perasaan, opini, keinginan, kebutuhan, hak kewajiban, nilai, dan standar orang lain. Yang kedua, situasi moral. Setiap lingkungan sosial dikarakteristikkan sebagai hak dan kewajiban yang fundamental yang didistribusikan untuk melibatkan keputusan. Yang ketiga, konflik moral kognitif. Konflik moral kognitif merupakan pertentangan penalaran moral seseorang dengan penalaran orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyati Patona akan melanjutkan materi tentang teori perkembangan moral John Dewey. Adapun menurut John Dewey, perkembangan moral pada manusia terdiri dari 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu free moral atau free konvensional. Pada tahapan ini, sikap dan perilaku manusia banyak dilandasi oleh input biologis dan sosial. Di tingkat ini, anak belum menyadari keterikatan pada aturan, masih seenaknya sendiri, masih berpikir egoisentris atau ketidakmauan seseorang untuk melihat dari perspektif sudut pandang orang lain. Contohnya, ketika seorang anak dibesarkan di lingkungan jalanan, jauh dari suasana keharmonisan, sepi dari nuansa saling menghargai,
dan hampa dari rasa persaudaraan, kekerasan, persaingan, dan saling berebutlah yang menjadi pelajaran hidup sehari-hari mereka. Sikap dan kepribadian mereka pun tidak akan jauh dari hal tersebut, tidak mengenal tata krama, dan hampir tidak mampu membedakan perbuatan baik dan yang buruk. Tahapan yang kedua yaitu tahap konvensional. Tahap ini, perkembangan moral manusia banyak didasari oleh sikap kritis kelompoknya. Di tingkat ini, perkembangan kesadaran anak mulai akan tetap pada kekuasaannya. Contohnya, ketika anak manusia telah mengalami pertambahan usia dan menemukan lingkungan barunya dalam kehidupan, maka faktor lingkungan itu pun akan sangat mempengaruhi kehidupannya. Itu pun sangat besar memberikan pola dalam menentukan sikap dan perilakunya. Disinilah kita sadar bahwa lingkungan pendidikan sangat dibutuhkan pada tahapan ini. Lingkungan yang kondusif dan edukatif akan mampu memberi sumbangsih terbesar dalam mendasari kehidupan anak selanjutnya. Namun sebaliknya, bila anak dibesarkan di lingkungan yang negatif, maka nilai-nilai negatif pun dengan sendirinya akan mewarnai kehidupan anak itu sendiri. Yang ketiga yaitu tahap autonomus. Pada tahap ini, perkembangan manusia hanya banyak dilandaskan pada pola pikirnya sendiri. Pada tahap ini, pendidikan memiliki peran sangat strategis sebab tanpa landasan pendidikan, manusia akan banyak dikendalikan oleh dorongan kebutuhan biologisnya. Ketika hendak menentukan segala sesuatu, contohnya tahapan terakhir seorang manusia setelah melewati tahapan awal kehidupannya, dilanjutkan dengan pertambahan usia yang dijalani, dengan hidup di lingkungan, maka manusia itu sendiri akan mampu menentukan berbagai pilihan sikap dan kepribadiannya dengan dasar pola berpikirnya sendiri. Itu pun tahapan kedewasaan manusia. Namun perlu dicermati bahwa bila manusia itu dibesarkan dengan pengalaman hidup yang mengandung nilai edukatif, maka faktor edukatif itu akan mampu memberikan pengaruh positif dalam menentukan berbagai tindakannya. Tetapi lain halnya dengan seseorang yang tidak mengalami proses kehidupan edukatif, maka besar kemungkinan bentuk kedewasaannya banyak terlihat dari faktor usia belaka, sementara sikap dan perilakunya jauh dari makna kedewasaan itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Marcella Mustika Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Marcella Mustika Dewi. Di sini saya akan menyampaikan teori yang terakhir, yaitu teori perkembangan moral dalam perspektif Islam. Ya, dalam Islam, istilah moral lebih dikenal dengan akhlak. Secara bahasa, akhlak berarti budi pekerti, tabiat, watak. Dan menurut Ahmad Amin mendefinisikan akhlak sebagai kehendak yang biasa dilakukan. Dan menurut Al-Ghazali memberikan definisi bahwa akhlak adalah segala sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran sebagai pertimbangan. Jadi, pada hakikatnya akhlak atau budi pekerti ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian. Hingga dari situ timbul berbagai macam perbuatan dengan cara mudah dan spontan, tanpa dibuat dan tanpa memerlukan pemikiran. Apabila dari kondisi tadi timbullah kelakuan yang baik dan terpuji menurut pandangan syariat dan akal pikiran, maka ia dinamakan budi pekerti yang mulia, dan sebaliknya apabila yang lahir kelakuan yang buruk, maka disebutlah budi pekerti yang tercela. Akhlak adalah perhiasan yang paling utama, karena orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dengan akhlak yang baik, seorang mukmin dapat mencapai derajat seperti
orang yang siang harinya selalu berpuasa dan di malam harinya selalu sholat malam. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan daripada akhlak yang baik. Itu hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ya, adapun tahap perkembangan moral dan perspektif Islam dibagi menjadi beberapa tahap. Di antaranya yaitu masa prenatal atau janin. Dalam Islam, masa prenatal sudah dihitung sebagai tahap awal perkembangan karena Islam menganggap bahwa janin itu hidup, aktif, dan mampu menerima stimulus sehingga dapat ditanamkan nilai-nilai akhlak dengan cara mendoakan janin, memberikan gizi yang baik, dan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua yaitu pasca lahir, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Ya, masa ini anak berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Intelijensi, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual, sosial emosional, sikap dan perilaku, serta agama. Bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Penanaman akhlak pada usia ini melalui bisyarat, ungkapan kegembiraan atau rasa syukur, mengazani ketika lahir, melakukan rutinitas positif, dan mentahnik. Itu oleh orang soleh dengan harapan agar anak bisa meneladani keutamaan orang soleh tersebut. Masa kanak-kanak, yaitu usia 3 sampai 5 tahun. Masa ini anak sudah mampu menggunakan kemampuan kognitifnya sehingga tepat untuk menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak melalui pendekatan yang merangsang anak untuk memiliki tauhid yang aktif yang mendorong untuk bergerak melakukan sesuatu yang baik menurut Allah. Dan yang keempat yaitu anak usia sekolah, yaitu usia 6 sampai 10 tahun. Di fase ini, anak sudah mulai mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk berdasarkan nalarnya. Sehingga di fase inilah kita sudah mulai mempertegas pendidikan akhlak dan pokok-pokok syariat. Adapun yang dimaksud dengan usia sekolah adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Intelijensi, daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, sikap, perilaku, bahasa, komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan akhlak pada anak usia sekolah dilaksanakan dalam suatu lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan, pendidikan, dan pengajaran dengan sengaja, teratur, dan terencana, yaitu di sekolah. Dan guru sebagai pelaksana dan tugas pembina, pendidikan pengajar adalah orang yang telah dibekali dengan pengetahuan tentang anak didik dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas pendidikan. Dan yang kelima adalah masa amrad, itu 10 sampai 15 tahun. Fase ini adalah fase di mana anak mulai mengembangkan potensi dirinya guna mencapai kedewasaan dan memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh. Dalam Islam, fase ini juga merupakan fase di mana anak mencapai akil balik sehingga sudah semakin pandai menggunakan akalnya secara penuh. Salah satu yang menjadi tuntutan bagi anak kemudian adalah kepandaiannya dalam mengatur harta yang dimulai dengan kemampuan mengatur anggaran untuk dirinya sendiri. Dan terakhir, yaitu masa taklif, 15 sampai 18 tahun. Ya, pada masa ini, anak sudah sampai pada titik bernama taklif atau bertanggung jawab, baik kepada pribadinya, keluarganya, dan Tuhannya. Bagi lelaki setidaknya fase ini paling lambat dicapai di usia 18 tahun. Dan bagi perempuan, paling lambat dicapai di usia 17 tahun. Tanggung jawab yang dimaksud selain pada diri sendiri juga tanggung jawab terhadap keluarga, masyarakat sekitar, dan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga pada tahap ini, orang tua maupun pendidik lebih bersifat membimbing dan mengarahkan, bukan mengatur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.